Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suyadi, di channel terindah Suyadi Notes. Channel yang sangat indah untuk menemukan segala sesuatunya dengan banyak konten-konten yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita masing-masing dan untuk kita terapkan dalam keseharian kita di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan senang pada kali ini para sahabat, saya akan mengulas sedikit saja seperti biasanya. Saya hanya sedikit-sedikit saja bercerita, yaitu Kampus Merdeka. Coba bayangkan saudara-saudara, Kampus Merdeka ini diterapkan, dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim. Sepertinya sebelumnya pendidikan kita tidak merdeka dan dimerdekakan oleh Nadiem Makarim. Tapi apa ya seperti itu? Kita lihat apa kebijakannya. Kita tidak begitu mempersoalkannya. Apakah pendidikan kita sebelum Nadiem ini tidak merdeka, terbelenggu oleh kolonialisme para pemegang modal, atau terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang kalus, pikiran-pikiran yang otoriter, atau bagaimana? Kita coba simak beberapa informasi ini. Untuk sebagai panduannya saya akan membacakan. Ini tema tentang Kampus Merdeka ini saya ambil dari kompas.com. Meskipun canangan Kampus Merdeka ini sudah beberapa bulan yang lalu sejak pertama kali Nadiem menjadi menteri, tapi saya bahas seperti ini karena permasalahan ini masih hangat dan belum terrealisasi semuanya karena programnya terlalu luar biasa muluk. Dan penerapannya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, plus adanya wabah corona yang kali ini yang belum berakhir sampai dengan hari ini. Programnya belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi langkah baik daripada menteri yang baru ini bisa dilihat sebagaimana layaknya orang-orang yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk memperbaiki bangsa ini. Tapi programnya masih dalam berjalan, masih dalam tahap awal, sangat di awal. Untuk itu kita akan mulai membahasnya. Baiklah pemirsa, di pertama itu Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi, saudara-saudara. Ini dianggap sebagai langkah awal, tentu untuk menuju suatu langkah akhir yang lebih indah untuk perguruan tinggi. Kampus Merdeka mengusung 4 kebijakan di lingkup perguruan tinggi. Kampus Merdeka mengusung 4 kebijakan. Nah, ini apa saja 4 kebijakan itu dan realisasinya bagaimana dan seperti apa? Ini kita bisa pahaminya. Yaitu yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik pangkat. Nah, jadi kalau sebelumnya itu akreditasi dari perguruan tinggi ataupun program studi itu suatu hal yang harus dan wajib, dan pada kali ini diberikan kesempatan atau kesukarelaan daripada program studi atau perguruan tinggi itu sendiri untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan reakreditasi atau akreditasi ini. Tapi tentunya sebagaimana pasar dunia pendidikan kali ini, masyarakat yang dilihat itu adalah akreditasinya, maka
secara otomatis dari program studi itu sendiri mereka kepingin mempunyai akreditasi yang baik. Perguruan tinggi juga mempunyai keinginan yang besar untuk bisa memperbaiki peringkat akreditasinya, karena hasil akreditasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dinilai oleh BAN-PT atau pemerintah di sini merupakan tolak ukur bagi masyarakat tentang keberhasilan atau tentang kualitas daripada perguruan itu sendiri. Dan seperti biasa, akreditasi yang sudah ditetapkan BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku 5 tahun setelah mendapat akreditasi yang terakhir kalinya. Untuk perguruan tinggi yang terakreditasi B ataupun C bisa mengajukan peningkatan, namun dengan catatan benar-benar siap untuk meningkat, karena kalau tidak meningkat dia tetap seperti itu dan menghabiskan energi yang luar biasa, belum tentu terjadi peningkatan itu sendiri. Begini kata Nadiem, nanti akreditasi A pun akan diberi kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan menteri. Lihat, kalau suatu kampus ataupun program studi yang telah berhasil mendapat akreditasi A, dia akan tetap menjadi A apabila dia telah mendapatkan akreditasi internasional semacam ISO dari internasional itu. Dan meskipun sudah mendapat sertifikat akreditasi internasional itu, kita tetap mengajukannya kepada kementerian agar kementerian ini nanti memberikan sertifikat sebagai ucapan atau sebagai pengakuan bahwa program studi atau universitas yang bersangkutan benar-benar mendapat akreditasi A. Tentu sebagai legalitasnya secara nasional. Akreditasi yang internasional tadi itu masih bersifat internasional dan perlu dilegalisasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dalam bentuk surat keputusan menteri. Tetapi kita sama ketahui akreditasi nasional saja itu sudah ribet dan sudah banyak memakan energi, sehingga ada juga atau banyak di antara kita yang telah melakukan akreditasi tapi tetap nilainya C, nilai dasar, apalagi nanti internasional. Tapi tidak menutup kemungkinan kita semua bisa berusaha untuk ke arah sana mendapatkan akreditasi dari internasional. Kemudian evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari program studi ataupun perguruan tinggi tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu indikator yang cukup luar biasa berat. Ini seandainya kita atau program studi kita mendapatkan akreditasi A atau B, akan tetapi dalam 2 atau 3 tahun terakhir yang lulus dari program studi tersebut sangat minim, itu bisa dievaluasi lagi untuk direakreditasi oleh pemerintah tanpa kita mengajukan sendiri. Tapi dengan syarat ada pengaduan dari masyarakat. Misalnya pada saat kita mendapat akreditasi A, program studi kita berjumlah rasional untuk ilmu sosial itu 35/1 rasio mahasiswa dan dosennya. Akan tetapi setahun 2 tahun berjalan, rasionya ini menjadi berubah tidak signifikan, atau mungkin berubah menjadi dosen menjadi 100/1 karena kebanyakan mahasiswa yang masuk tapi dosennya kurang. Ini akan menjadi dievaluasi kembali oleh pemerintah. Dan begitu pun sebaliknya, ketika rasio normalnya 35 untuk ilmu sosial 35/1, terus menjadi 1/1 karena mahasiswa yang masuk ke prodi tersebut kurang,
ini pun akan menjadi catatan tersendiri bagi BAN PT untuk melakukan reakreditasi pada program studi tersebut. Artinya minat daripada masyarakat untuk prodi tersebut sudah berkurang, atau kualitas untuk meluluskan mahasiswa dari program studi tersebut juga sudah berkurang dan perlu reakreditasi oleh BAN PT. Meskipun harus ada syarat berupa pengaduan dari masyarakat yang secara konkret. Dan saya kira pada saat pandemi COVID seperti ini, beberapa perguruan tinggi, khususnya yang swasta mungkin, ini mengalami semacam stagnasi, semacam kontraksi terhadap penerimaan mahasiswa baru. Karena masyarakat kita terdampak secara ekonomi. Jadi secara ekonomi terdampak. Orang atau masyarakat lebih memilih untuk tetap stay alive daripada stay clever. Dia tetap berpikir daripada kita kuliah, lebih baik kita makan. Nah, kenapa? Berdampak faktor ekonomi, ada dampak COVID ini terhadap ekonomi begitu luar biasanya, sehingga masyarakat lebih cenderung anak yang telah tamat SMA atau SMK atau MAN sederajat itu lebih diarahkan untuk bekerja saja daripada kuliah. Karena apa? Ekonomi lagi mengalami kontraksi yang luar biasa akibat COVID ini. Dan syukurnya itu penilaian tidak hanya satu tahun saja terjadi ketika penurunan, dan kita ini masih belum tahu bagaimana nanti dampak berikutnya, karena beberapa perguruan tinggi baik negeri yang sudah favorit ataupun yang masih dalam rintisan memasuki penerimaan mahasiswa barunya masih terjadi kontraksi yang cenderung lebih menurun daripada tahun sebelumnya. Setelah itu jumlah mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi tersebut atau dari prodi tersebut juga minim, artinya dosen ataupun perguruan tinggi tersebut sangat berat untuk meluluskan mahasiswa-mahasiswanya. Ini pun akan menjadi penilaian tersendiri bagi BAN PT untuk melakukan reakreditasi, dan tidak menutup kemungkinan akreditasinya bisa menurun. Akan tetapi yang normal-normal saja, prodi yang sudah mendapat akreditasi A ataupun B tidak mengalami penurunan jumlah mahasiswa dan tidak mengalami stagnasi pada lulusan mahasiswanya, dia akan secara otomatis setelah 5 tahun akan secara otomatis mendapatkan akreditasi yang sama pada level yang sama. B tetap B dengan mengajukan sedikit surat permohonan akreditasi saja, tidak perlu untuk memenuhi segala sesuatu persyaratan yang bagaimana akreditasi dari awal. Jadi hanya otomatis, hanya kita mengajukan permohonan dan BAN PT otomatis memberikan sertifikat akreditasi kita sama dengan yang sebelumnya. Kalau kita sudah yakin sekali bisa dari B, kita yakin kira-kira bisa A, kita bisa mengajukan diri untuk melakukan akreditasi untuk peningkatan. Tapi kalau seandainya belum yakin kita bisa meningkat, lebih baik kita biasa-biasa saja untuk mempertahankan akreditasi yang lama. Tapi bagi yang masih C, bagi yang masih C prodinya atau perguruan tingginya, ya ini memang harus diusahakan, karena masyarakat akan melihat B dan juga pemerintah juga akan melihat B akreditasinya. Ini sebagai syarat minimal. Setidaknya kita bisa mencapai syarat minimal tadi dengan tetap mempertahankan kualitas dan kuantitasnya. Oke, itu baru yang pertama, yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Terus kita akan masuk kepada poin yang kedua. Oke, yang kedua ini cukup ekstrim juga, yang belum pernah kita temui di prodi-prodi pendidikan perguruan tinggi sebelumnya, yaitu hak belajar 3 semester di luar prodi. Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi
dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, ini juga mengalami kontraksi juga di perguruan tinggi. Karena meskipun diberikan hak kepada mahasiswa untuk kuliah sebanyak 3 semester di luar program studinya atau dalam bentuk kegiatan lainnya dengan maksimal sejumlah 40 SKS, ini masih diberikan peluang kepada mahasiswa apakah mereka ingin memilih itu ataupun tidak. Jadi bukan suatu kewajiban, meskipun hak bagi masyarakat, bagi mahasiswa. Kalau mahasiswa mau mengambil kuliah misalnya program studi pendidikan bahasa Inggris misalnya, dia mau kuliah di program studi yang lainnya misalnya bahasa Arab misalnya selama 1 semester, dia pergi ke Arab untuk belajar sana, kita berikan hak itu kepada mereka. Cuma secara teknisnya pembagian mata kuliahnya ini masih di dalam pembahasan oleh setiap perguruan tinggi saya kira. Kan tetapi ketika mahasiswa tidak mau, dia tetap mengikuti pola seperti yang ada kurikulum di prodi masing-masing, itu tidak apa-apa. Karena ini hanya hak bagi mahasiswa dan kampus itu kalau memang ada tuntutan mahasiswa yang mau seperti itu dipersilakan. Kalau tidak apa-apa, dia tetap kuliah sebagaimana mata kuliah atau kurikulum-kurikulum yang ada di prodi tersebut. Ini namanya juga kampus merdeka, mahasiswa merdeka. Mau kerja, sistem SKS menjadi kegiatan sistem satuan kegiatan bekerja atau belajar di luar kampus, itu tidak masalah. Dan juga bisa kuliah sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS ini juga di dalam kampus sendiri, di prodi yang di kampus yang sama, di prodi yang berbeda. Ini bisa juga dengan catatan kalau mahasiswanya ingin seperti itu. Kalau saya tidak juga no problem, karena ini adalah sebuah kampus merdeka. Yang jelas perguruan tinggi hanya memfasilitasi untuk ketercapaian apa yang diinginkan oleh mahasiswa sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi. Nadiem menyatakan di sini, ditambah mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Jadi untuk prodi kesehatan tidak berlaku. Jadi untuk kenapa ini dimunculkan oleh Nadiem, ini karena ada berdasarkan pengalaman kita juga, ketika ada mahasiswa yang ikut pertukaran pemuda ke luar negeri, misalnya selama 3 bulan misalnya pertukaran pemuda ke luar negeri, itu artinya selama 1 semester mahasiswa itu kehilangan atau dianggap ya cuti dari perguruan tinggi tersebut. Padahal ketika mereka di luar itu kan terjadi juga proses pendidikan di sana, hanya saja programnya yang berbeda, tidak seperti mata kuliah yang ada di kampus. Seperti kurikulum yang ada di kampus, mereka pergi ke luar negeri mengikuti program pertukaran pemuda selama 3 bulan. Artinya 1 semester hilang yang sebelumnya, makanya diambil alternatif. Nah, memang untuk kita sama ketahui bahwa pertukaran pemuda ini prosentasenya setiap tahunnya juga tidak begitu signifikan, tetapi di sini diberikan peluang juga oleh pemerintah agar tidak merugikan mahasiswa yang turut pertukaran pelajar ke luar negeri ini, pertukaran mahasiswa ke luar negeri ini, karena mereka keluar juga sana bekerja. Begitupun dengan yang magang atau praktek kerja di lapangan selama sekian bulan atau sekian semester, itu bisa dinilai sebagai 40 SKS selama dia belajar dan tidak dianggap mereka cuti ataupun ya cuti dari pendidikan sehingga merugikan kepada mahasiswa itu sendiri. Perlu pemikiran yang lebih komprehensif lagi untuk menerapkannya ini, karena kita harus merubah berbagai
mata kuliah yang ada di sana, dan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan untuk kegiatan magang misalnya, mahasiswa yang ingin magang di luar negeri atau mahasiswa yang ikut pertukaran pemuda ini setara dengan 40 SKS mereka berada di sana. Itu mata kuliah apa saja yang kira-kira bisa diikhlaskan untuk diberikan nilai yang sebagai pengganti atau sebagai konversi mereka mahasiswa yang ikut pertukaran ke luar negeri. Itu masih perlu dipertimbangkan. Dan sekali lagi ini akibat daripada COVID ini penerapannya belum bisa direalisasikan. Kita tidak tahu nanti setelah COVID. Yang jelas banyak perguruan tinggi sudah mempersiapkannya, tapi realisasinya belum tercermin. Keinginannya semester ini, semester ganjil tahun 2020-2021 ini, penerapan ini sudah bisa diterapkan semestinya. Tapi lagi-lagi COVID melanda kita belum tahu nih bagaimana realisasi selanjutnya. Tapi kita lihat saja bagaimana yang akan terjadi. Selanjutnya kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga. Sudah ketiga nih. Ingat tadi yang pertama ada sistem akreditasi perguruan tinggi. Terus kedua hak belajar 3 semester di luar prodi. Yang sekarang yang ketiga, pembukaan prodi baru. Pembukaan program studi baru ini bagaimana yang diterapkan oleh Nadiem. Oke, baiklah. Pembukaan program studi baru merupakan program Kampus Merdeka ini memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Otonomi ini diberikan jika, ini syaratnya lumayan juga berat nih saudara-saudara sekalian, saudara-saudara pendidik sekalian. Jadi ini diberikan otonomi pendirian program studi baru ini jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A minimal B. Jadi kalau masih C itu tidak boleh mendirikan program studi baru. Minimal A dan minimal B. Dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Jadi kita akan mendirikan program studi baru, minimal syarat kampus sudah mendapat akreditasi P, dan juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi kelas dunia atau minimal yang berperingkat 100 besar dunia. Dan ini tidak gampang bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mungkin hanya beberapa perguruan tinggi yang bisa melakukan ini. Karena perguruan tinggi kelas dunia ini, yang 100 besar dunia ini, dia melakukan kerjasama tidak sembarangan. Oke, diteruskan. Jika kita mendirikan program studi yang masih baru sama sekali, meskipun minimal syaratnya B tadi, program studi yang baru didirikan itu mempunyai akreditasi C secara otomatis. Jadi berdiri prodi baru itu akreditasinya otomatis C. Ya. Mendikbud menjelaskan kerjasama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktek kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasannya ini dilakukan oleh Kemendikbud melalui BANPT tentunya. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan. Nah, jadi tracer study ini merupakan check dan balances daripada lulusan kita sudah bekerja di mana saja dan apa fungsinya, apakah ilmu yang dia dapatkan dari perguruan tinggi bisa diterapkan di tempat kerja itu apakah tidak. Jadi tracer study itu tiap tahun harus dilakukan. Dan yang keempat, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat itu kemudahan menjadi PTNBH. Nah, ini kebijakan Kampus Merdeka yang keempat terkait kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum, dan satuan kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTNBH
Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Nah ini, kalau sudah berbadan hukum ini banyak prasangka-prasangka bahwa dunia pendidikan kita telah dikomersialisasikan oleh perguruan tinggi negeri. Dan ini tentu PTN, khusus untuk PTN saja yang negeri. Yang kalau swasta memang sudah jelas juntrungannya, dia dikelola oleh swasta, tentu dia menarik sumber-sumber biayanya dari mahasiswa berupa SPP. Tapi kalau yang negeri ini dijadikan PTNBH, wajarlah muncul friksi-friksi pemikiran bahwa komersialisasi pendidikan itu di Indonesia terasa sangat kental, sehingga terkesan pemerintah itu tidak ingin membiayai perguruan tinggi, diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing untuk menyerap biaya-biaya atau biaya pemeliharaan kependidikan dari masyarakat. Dan ini sama dengan kapitalisme pendidikan. Sangat-sangat sulit lagi untuk diceritakan, nanti insya Allah mungkin secara detail mengenai kapitalisme pendidikan ataupun komersialisasi pendidikan dengan pendirian PTNBH ini mungkin akan kita bahas secara tersendiri, karena kemudian menjadi PTNBH ini akan membeli gerbong tersendiri bagi PTNBH untuk mengeruk pundi-pundi keuangan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan-sumbangan ke pendidikan. Dan ini cukup luar biasa, kalau padahal kita mengetahui bahwa tugas negara yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dan sebagian besar kita memilih, atau masyarakat kita memilih perguruan tinggi negeri. Akan tetapi apabila perguruan tinggi negeri ini juga telah dikomersialisasikan seperti ini, mereka tidak ada peluang untuk ke negeri yang semakin besar. Akan tetapi mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan supaya bisa memaksakan anak-anak mereka untuk kuliah di negeri dengan biaya yang juga luar biasa. Dan nanti saya akan membahas secara tersendiri mengenai PTNBH ini. Kalau swasta sudah jelas juntrungannya, didirikan oleh swasta, dibiayai oleh swasta, dari swasta untuk swasta demi masyarakat secara keseluruhan. Dan pemerintah datang hanya untuk mengontrol mengenai ketertiban administrasinya, ketertiban kualitasnya, dan kelengkapan semua persyaratan pendidikannya. Dan demikianlah untuk kebijakan Kampus Merdeka pada kali ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan bisa kita, khususnya para praktisi pendidikan ataupun dosen ataupun mahasiswa ataupun para guru sekaligus, untuk memahami bahwa Kampus Merdeka itu sangat bagus untuk diterapkan, tapi juga masih berfluktuasi apakah bisa diterapkan apakah tidak. Meskipun tujuannya adalah bagus, tapi kita perlu konsistensi untuk melaksanakan ini. Tapi poin yang terbagus, yang paling utama itu ada akreditasinya, bisa dilakukan secara otomatis apabila jumlah mahasiswanya tidak berkurang dari rasio dosen dan mahasiswa, dan juga jumlah lulusan juga tidak begitu jomplang. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Demikian sobat channel Terindah Saudara sekalian, semoga bisa memberi manfaat. Dan jangan lupa untuk yang menonton video ini, para subscriber sekalian, untuk selalu meninggalkan like, terus komennya, terus share kepada kawan-kawan kita semua, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga subscribe yang Anda lakukan itu akan menjadi berkah bagi Anda dan bagi kita semua, dan bagi keberlanjutan channel terindah ini. Kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap hidup dengan hidup sehat yang selalu terjaga, makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, dan tetap bernapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.